Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La Al-Bar, ya, yang baik-baik. Al-Bar. Nah, kemudian berikutnya adalah kita membahas al-afu. Al-afu di antara kebaikan Allah itu ya memberi maaf pada hamba-hambanya. Al-afu yang memberi maaf. Sebagian kitab al-afu ini digandengkan dengan al-ghafur, al-ghaffar, maha mengampuni.
ini sebenarnya punya makna yang beda. Kalau Al-Ghafur dari Ghafara artinya menutupi, yang meja. Allah Maha Ghafur, Maha Ghafar, mengampuni dosa sebesar apapun, mengampuni dosa sebanyak apapun. Kalau Ghafar itu menutup, Ghafara. Maka biasanya di jalan-jalan itu ada gapuro, pintu masuknya itu. Gapuro itu biasanya ada penutupnya. Tapi dalam makna kita gapuro tinggal lengkungannya. Kalau dulu itu ada penutupnya, ada yang menjaganya. Ada penutupnya, ada penjaganya, ada gapuronya. Nggak boleh masuk kecuali dia membaca 2 kalimat syahadat. Disebutnya kalimat sodo. Kalimat sodo itu ya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka siapa yang sudah membacanya, dia ghafuro, diampuni. Memang kalimat syahadat itu membuat kita diampuni dengan berucap kalimat syahadat. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi dulu pinternya para wali itu sampai begitu. Orang senangnya rame di alun-alun. Alun-alun itu bahasa Arab, alun-alun macam-macam di situ. Nah, pintu masuknya dibikin gapuro. Orang nggak boleh masuk kecuali membaca 2 kalimat syahadat, namanya sekaten, syahadatain. Kalimat sodo, kalimat syahadat. Sehingga orang-orang dengan ini tanpa merasa diislamkan itu berislam. Karena Islam itu dimulai dengan 2 kalimat syahadat dan gak terpaksa. Orang masuk situ senang, pengen melihat tontonan-tontonan, tapi dengan membaca kalimat syahadat. Awal-awal walaupun sekedar Islam, belum sholat itu penting, karena dengan banyaknya orang Islam itu menjadi mayoritas. Kalau mayoritas itu kan berbuat itu juga lebih nikmat. Walaupun kita sadar nih, Islam yang ada ini kan kalau kita lihat-lihat kan ya mayoritas, tapi kualitasnya itu masih minoritas. Betul? Nggak semua orang Islam rajin sholat berjamaah. Kalau ada 400, ada 40 itu udah bagus. Halo? Bener nggak? Masih banyak orang Islam yang sholatnya di rumah, atau banyak juga orang Islam yang nggak sholat. Ada nggak? Ada. Makanya ukurnya itu kalau pas Idul Fitri, Idul Adha itu pada datang orang Islam itu. Tapi kalau ngelihat orang iman, melihatnya sholat subuh, lagi ngaji, ini orang iman semua ini insya Allah nih. Tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri itu orang Islam. Beda-beda. Orang iman pasti Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu iman, baru tingkatannya syahadat. Dia baca syahadat sekali pas nikah saja sudah dianggap Islam. Tapi gak sholat, ya Islam tapi belum sholat. Kan pintu masuknya kalimat syahadat tadi. Maka ada orang Islam yang gak sholat, ada. Tapi kalau orang iman gak ada yang gak sholat. Orang iman ketat itu orang iman. Nah Allah selain Ghafur, Afu itu lebih dalam. Afu itu bukan hanya menutupi, tapi menghapuskan. Jadi dari kata al-afu, ain, fa, wawu, maknanya berkisar meninggalkan sesuatu atau memintanya. Meninggalkan sesuatu. Afu, orang yang memaafkan, meninggalkan mendendam, meninggalkan membalas. Dia nggak mau balas, dia tinggalin membalas karena sudah aku hapuskan. Lebaran kalau di Boyolali itu ada budaya apem, itu dari kata afu juga itu. Apem ketan, ketan itu khotoan. Khotoan itu salah dalam bahasa Arab, artinya salah. Ada khotoan, ketan, ada apem, ampun, yang salah dimaafkan.
Kita menyebutnya kupat, ngaku lepat. Itu juga filsafat semua itu sebenarnya, itu ada filosofinya supaya saling memaafkan. Nah, aslinya orang yang beriman gak nunggu lebaran, memaafkan gak nunggu lebaran, setiap saat. Kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Dan jangan kita menyangka Allah hanya memaafkan orang yang salahnya gak disengaja. Yang disengaja pun Allah maafin kalau dia mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja saja, padahal kita kadang-kadang sengaja juga berbuat salah karena terbawa nafsu, karena bukan karena nggak tahu, tetapi kondisi kadang-kadang membuat kita berbuat salah. Yang begitu-begitu itu, kalau dia kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah Maha memaafkan. Huwallazi yaqbalu at-taubah wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang Maha menerima taubat, dengan catatan taubat. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun. Syukur-syukur setiap malam itu sebelum sholat qiyamul lail, sebelum sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, taubat dulu. Nggak apa-apa setiap malam sholat taubat. Taubat bukan hanya melulu dari dosa besar, taubat dari dosa kecil. Itu penting juga. Allah akan menerima taubat dari hambanya, wa ya'fu, dan memaafkan, anis sayyi'at. Nah, sayyi'at itu dosa-dosa kecil dimaafin, anis sayyi'at dihapus sayyi'at. Tapi al-kabair, kabair dosa-dosa besar itu nunggu tobat. Jadi yang tadi yaqbalu taubat, taubat jadi dosa besar. Dosa kecil boleh juga, tetapi dosa kecil itu bisa terhapus tanpa taubat. Dengan apa? Dengan ngaji begini, dosa-dosa ngerumpi itu terhapuskan. Dengan jalan ke masjid, dosa-dosa yang kecil itu terhapus. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, summa masa ila baitin min buyutillah, dia berjalan menuju salah satu rumah Allah, kanat khutwatahu, langkah kakinya tahuttu bihil khati'ah wa tarfa'u bihi darajah, langkah kakinya menghapus dosa-dosa dan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rumah, maka diajarkan wudunya dari rumah. Kalau masih terjangkau jalan kaki lebih baik. Agak jauh naik motor boleh. Nah nanti nggak menghapus dong. Allah Maha tahu. Mungkin putaran bannya, ban depan, ban belakang sebagai penggantinya. Tetap ada nilainya. Ini kendaraan-kendaraan yang mengantarkan saya dalam kebaikan, bernilai kebaikan juga. Motor jangan buat jajak mocok melulu gitu. Jajak ke masjid juga. Jadi kebaikan, ngantarin akhirat gitu loh. Kalau motor jadi sarana keburukan, ya jadi menghantarkan di jalan keburukan. Semua jadi saksi. Ya, kalau dulu naik onta jadi saksi. Sekarang naik Nmax, naik Vario, ya Varionya jadi saksi di hadapan Allah. Jangan dikira itu enggak menjadi saksi. Batu-batu yang dilewati jadi saksi. Disebut makhluk hidup, makhluk mati, benda hidup, benda mati itu kan secara ilmu pengetahuan alam. Tapi secara ilmu akidah nggak ada yang mati, semua jadi saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu bumi bercerita tentang kabarnya.
Ketika bumi itu bercerita menjadi saksi, si fulan pernah duduk di sini, pernah jalan di sini, menuju masjid, itu jadi saksi. Nah, dianjurkan kalau duduk dalam majelis jangan mojok terus. Ya saksinya banyak, ada di tengah, ada di pinggir sono, ada di sono, untuk saksi. Termasuk jadi saksi. Lagi Jumatan duduk nyender tidur, jadi saksi juga itu. Beda, ketiduran boleh, tapi kalau sengaja tidur nggak boleh. Jumatan duduk karena capek, datangnya duluan, akhirnya ketiduran. Tapi kalau datangnya belakang, tahu-tahu nyender, itu mah sengaja itu. Apalagi bismika Allahumma ya bismika Allah, itu sengaja banget itu. Baru datang langsung nyender, sengaja itu mah. Beda, datangnya jam 10, dia baca Quran, dapat 1 juz, 2 juz, capek, dia ketiduran. Nah, gampang untuk dapat pahalanya. Tidurnya dihitung dikit. Kadang memang Jumat itu beda suasananya. Di masjid itu beda. Kalau lagi dengerin khutbah itu ngantuknya bukan main. Giliran pulang ngantuknya hilang. Kondisi di masjid itu tenang, damai. Maka dibacakan Quran itu ya turun kedamaian, ketenangan. Susah tidur, gak usah macam-macam, bacain Quran. Atau dia yang baca Quran, pules itu, gak pakai lama. Insya Allah. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, camkan renungkan hati mereka tenang dengan mengingat Allah, dengan berzikir, menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu juga menghapuskan dosa, meningkatkan derajat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nabi anjurkan paling tidak 100 kali. Di hari kiamat dia dihapuskan dosa-dosanya, sudah begitu diangkat derajatnya. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang ini, kecuali yang bacaannya lebih. Ini dapat kita baca sambil duduk, sambil naik motor, bisa. Sambil nyapu, bisa. Cuman kadang-kadang kita suka lalai, suka lupa. Maka fadzakir, inna fadzikra, berikan peringatan. Itu peringatan itu bermanfaat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang yang beriman. Bahkan 80 hari beliau jelang wafat itu ditambahkan istighfar selain tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca bareng. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdi, segala puji bagi Allah. Astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada-Nya, bertaubat kepada Allah. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Nah, yang buruk-buruk itu dengan tasbih, tahmid itu sudah terangkat. Dosa-dosa kita sudah terhapuskan. Maka Nabi Idris, Nabi Ilyas itu diantaranya derajatnya tinggi itu karena banyak tasbih, tahmid. Surga itu gembur, subur, tapi masih kosong, tanamannya dikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
tasbih, tahmid, itu semua meningkatkan derajat dan menghapus dosa-dosa. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, yang buruk-buruk. Salat baina shalawatil khamsi, antara salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat, menjadi penggabur dosa, penghapus dosa. Jadi ya'fu 'anis sayyi'at, Allah Maha tahu, dan itu dihapuskan dengan amal ibadah. Baca Quran selain turun rahmat, meningkatkan derajat, juga menghapus dosa. Saya nggak bisa membaca, masih terbata-bata, mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, diamlah dan dengarkanlah supaya kamu dirahmati, dapat rahmat Allah. Al-A'raf 204. Jadi dengerin juga udah dapat rahmat. Jadi saya membaca, Bapak mendengarkan, dapat rahmatnya, turun rahmat Allah. Semoga Allah rahmati kita semua. Dan rahmat itulah yang membuat kita selamat. Amal kita nggak seberapa. La yunji ahadukum bi amalihi, tak seorang pun di antara kalian selamat dengan amal. Wala anta ya Rasulullah, sampai ya Rasul, wala ana. Yang sujud Nabi begitu panjang, setiap langkah kakinya dakwah, amalnya luar biasa. Kata Nabi, wala ana, aku pun tidak bisa masuk surga dengan amal. Lalu tidak selamat dari api neraka dengan amalku. Lalu bagaimana ya Rasul? Illa ayataghammadani Allah bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada aku. Di sini pentingnya kita berusaha menggapai rahmat Allah. Ya kayaknya sederhana pertemuan begini, tapi ini bagian kebaikan yang mengundang rahmat Allah. Dikir sebelum tidur ingat Allah, tasbih, tahmid, takbir. Kayaknya sederhana, tapi inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Jadi setiap kebaikan kita itu mengundang rahmat Allah. Allah al-afu wa ya'fu 'anis sayyi'at, Dia memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun, Dia Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Belum cukup rokib atid. Rokib atid itu cuma nyatat zahirnya, nggak mencatat batinnya, kecuali yang diperintahkan mencatat. Maka nanti banyak amal-amal yang itu belum tercatat, namanya amal batinnya. Amal dohir yang kita duduk di majelis ilmu, rukuk, sujud, itu sholat dohir. Yang batin, yang rohani, malaikat nggak tahu. Maka nanti setelah disetorkan amal-amal melalui seleksi-seleksi di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu ada seleksi yang ini amal juga bukan karena aku ini. Ada seleksi namanya seleksi keikhlasan. Selain kesombongan, kedengkian, keujuban, ujub. Ada yang karena amal, karena dunia, ada yang karena mengumpat. Itu amalnya mentok. Langit pertama, kedua. Nanti ada seleksi. Ada orang yang amalnya banyak, ini bukan karena lemparkan. Tapi ada juga orang yang belum ditulis, dia beramal ini ditulis, kenapa? Niat. Kayaknya ada amalan dunia, disuruh nulis. Kam min amalan tasawwaru min amalin dunya wa huwa min amal akhirat. Ini amal akhirat ini. Kayaknya dunia. Dia berangkat kerja pulang, berangkatnya pagi pulang malam. Ini amal dunia. Oh, enggak, ini amal akhirat. Kenapa? Dia mencari yang halal, memenuhi kebutuhan keluarganya. Fisabilillah, dia bernilai fisabilillah. Sama misalnya, ini biasanya dia pengen ngaji, ternyata dia lagi ada hajat, kebutuhan yang membuat dia tidak ngaji. Tertulis itu, tapi dia kan tidak ngaji, tapi dia niat ngaji, sudah ada niatnya, tertulis.
karena ada istrinya sakit, nanti rumah sakit, ditulis. Allah perintahkan tulis. Nah, disitulah rahmat murah kasih sayang Allah. Allah menghapus, menutup dosa. Begitu baiknya Allah, selain menutup dosa-dosa kita, juga menghapuskan. Kalau menghapus itu tulisannya dihilangin. Kalau menutup itu seperti tipek, tulisan di tipek masih ada nggak? Ada, tapi disimpan gitu. Tapi kalau dihapus, pakai pensil, nah itu dihapus. Tetapi betapapun dihapus, ya yang kertas putih dengan kertas yang bekas hapusan beda nggak? Tetap ada bedanya juga, tetap ada bedanya. Mas bisa mungkin ya, memang kita hindari kesalahan-kesalahan. Walaupun memang sekali lagi manusia itu yang namanya manusia, dia pasti punya salah. Makanya pastikan kita istighfar sekurang-kurangnya itu sehari semalam 100. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Boleh kita yang pendek aja. Astaghfirullah, 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 ya Allah, astaghfirullah, 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 ya Allah. Kita yang pendek atau yang panjang. Nah, saya sukanya yang astagfirullah robbal baroya, boleh. Astaghfirullah robbal baroya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah robbal baroya, astaghfirullah minal khataya. Di rumah kita itu isinya itu permohonan ampun, tasbih, tahmid. Jadi keindahan dalam rumah tangga kan beda. Rumah itu yang diisi dengan istighfar, tahmid, asmaul husna, dengan diisi lagu-lagu. Kadang-kadang lagunya nggak jelas, lagu-lagu keras, bikin kerasnya hati. Wis angel, susah kalau maunya yang tadi. Tapi kalau dibimbing, dituntut sama Allah, anak juga dengan asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Adem. Nah, kalau ngaji gini nih, satu-satu nama biar nanti berkesan. Ketika menyebut ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami. Menyebut ya Afu, yang Maha Pemaaf, maafin kami. Yang Muqtadir, wahai yang Maha Mendendam, gimana itu? Intiqam, ya Allah hilangkan dendam dalam hati kami. Nah, Allah itu kan ada Muqtadir juga. Jangan hanya mengharap afunya doang. Bagaimana Muqtadir? Makanya ada al-wa'id, al-wa'du, al-wa'id. Janji, ancaman. Janji buat yang berbuat baik, ancaman buat yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak beriman kepada Allah. Ada ancaman. Orang itu kan terancam karena memang dia berbuat salah. Allah kasih bocoran kenapa orang masuk ke neraka sakor. Qalu ma salakakum fi sakor. Kenapa kamu bisa masuk neraka sakor? Kamu kan Islam juga. Iya, memang saya Islam, tapi qalu lam nakum minal musallin, aku enggak sholat. Ada orang Islam tapi enggak sholat, ada enggak? Sakor. Terus walam nakunu dhaimul miskin, aku katanya tidak mau memberi makan orang miskin. Masih orang miskin yang lapar enggak mau.
mendorong, memotivasi juga enggak mau. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, penista agama. Itu bahkan dia sholat juga apalagi enggak sholat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dulu sukanya ngerumpi, nggak mau ngaji. Dulu di pos sampai jam 2 malam kuat, kalau ngaji itu sejam juga kuat. Kan satu pekan ini kan ada berapa hari nih, ya nggak bisa hari ini bisa nggak Ahad, bisa Ahad subuh, Ahad malam, ada Sabtu subuh, ada Jumat pagi, dimana kita ada tahsin. Nah, saya nggak bisa baca, dengerin. Itu ada juga, selain kita baca ayatnya, kita tafsirkan, terjemahin maknanya. Jadi pemahaman satu makro, sekitar 1 halaman, Jumat pagi. Ada. Cari yang kamu bisa. Nyari angka baik, tapi waktu ngaji itu tetap harus ada. Ini bagian torikoh kita. Ada yang torikohnya torikoh dikir. Setiap dia datang, setiap orang-orang kampung di petani, di gunung-gunung itu torikohnya dikir. Jadi dia dikir sebulan sekali, tapi semalaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak dikirnya. Nah, torikoh kita majelis ilmu. Itu bagian dari keutamaan. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, lebih aku sukai engkau baca 10 ayat kau pahami daripada khatam Quran tapi enggak paham. Menuntut ilmu sa'atan khairun min alfi rakaatin. Menuntut ilmu saat 1 jam itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Bapak di sini pernah nggak sholat 1000 rakaat? Kita satu ini dari maghrib ketemu isya itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kenapa? Sholat menyembah Allah. Kita menuntut ilmu untuk mengenal Allah. Bagaimana orang yang sholat tapi nggak mengenal yang disolati, yang disembah? Maka 1 rakaat, 2 rakaat khusyuk lebih baik daripada 100 atau 1000 rakaat tapi nggak khusyuk. Nah, ini mengenal Allah ini fungsinya apa? Kalau dia sholat, malamnya sholat dia sudah kenal sama Allah, malamnya tawadhu, rendah hati. Kenapa? Dia sholat bisa sholat karena ditolong sama Allah. Tapi kalau orang yang nggak kenal Allah, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, dia sombong. Oh, aku udah tahajud semalam, masya Allah. Ini air mata netes sampai berat. Jadi dia cerita-cerita tentang dirinya, bukan untuk mengagungkan Allah. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'buduni, menyembahku. Ibnu Abbas menafsirkan liya'rifuni, mengenal aku. Jadi liya'buduni ini artinya liya'rifuni, mengenal aku. Dan ini dalam rangka mengenal Allah. Allah al-afu, tapi juga ingat tadi ada al-muntaqimnya. Allah memang al-ghafur, maha pengampun, al-afu akan memaafkan, tapi ada juga al-muntaqim. Ini untuk supaya berhati-hati. Ya memang setiap kesalahan kalau kita mohon ampun, kesalahan kecil diikuti dengan kesalahan, dengan kebaikan-kebaikan terhapusnya. Tapi juga jangan sembrono. Sembrono itu bahasa Indonesianya apa ya? Sembrono itu ya bukan gegabah sih. Itu kadang-kadang gegabah juga bermakna sembrono. Sembrono itu menganggap enteng. Nah, jangan juga menganggap ringan, menganggap Allah maha pengampun, ini kok kalau maha pemaaf nggak bisa begitu. Ya maha pengampun, maha pemaaf, kita juga harus tahu diri. Jangan menyengaja berbuat salah kemudian menyepelekan. Jangan juga menyepelekan. Usahakan setelah berbuat salah segera mohon ampun kepada Allah, bertaubat. Segera ikutin. Pokoknya wa atbi sayyi'atal hasanata tammuha, ikutin yang buruk dengan yang baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan. Al-afu dihapus. Ya gampangnya beginilah. Orang kita sudah nyakitin orang nih, kita sakitin orang ini, lalu kita berbuat baik sama dia, kita
kita sodakohin dia, kita traktir dia, kira-kira terhapus ya? Lama-lama kan terhapus tuh keburukannya. Nyakitin istri, bikin dia jengkel, kita transfer, kita ajak makan, kita ajak ke mall, seneng itu udah terhapus itu. Halo, betul kan? Sama, bapak disakitin sama istri, dicemberutin, habis itu dibikin seneng. Wah, udah hapus itu, terhapus, udah terhapus. Kata-katanya nyakitin, lalu minta maaf, disolawatin, dipijitin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salawat itu juga bisa menghapuskan, selain menghapuskan pegel-pegel, kesel-kesel dalam hati, hapus dosanya juga. Tidaklah seorang selawat kecuali Allah angkat derajatnya, kecuali Allah hapus dosanya, kecuali Allah akan menambahkan kebaikan buatnya. 10 kebaikan, 10 derajat, 10 dosa dihapus selawat. Maka selawat itu juga mengundang yang membuat turun rahmat Allah. Tidaklah orang itu selawat kecuali Allah curahkan rahmat. 1 selawat 10 rahmat, 100 selawat 1000 rahmat, 1000 selawat 1.000.000 rahmat turun sama kita. Ketika ditanyakan istighfar sama selawat penting mana? Orang yang selawat otomatis dapat ampunan. Istighfar itu penting, tapi selawat lebih penting. Kenapa? Selawat dimulai dari Allah, dari malaikat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat mencurahkan rahmat, para malaikat bersolawat memohon doa kepada Allah, kepada Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atasnya dengan solawat yang sebenar-benarnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat, bahkan sholat kita itu gak diterima kalau gak ada salawatnya. Sebagian ulama mengatakan sholawat lebih penting daripada sholat. Ya, dua-duanya penting sih. Sholat wajib, tapi dalam sholat itu ada sholawat. Gak diterima sholat kalau gak bersholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Oh Ustaz, saya pilihnya gak pakai sayyidina. Boleh, silahkan. Pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Pakai sayyidina boleh, enggak juga boleh. Yang enggak boleh itu yang enggak sholawat. Sudah enggak sholawat, jelek-jelekin orang yang sholawat. Nah, kok pakai sayyidina? Nah, habis itu juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku ini sayyid tuan anak-anak Adam. Beliau sendiri mengatakan sayyid. Kok nyontohnya nggak pakai? Beliau kadang-kadang nggak menyebut itu. Saya itu artinya tua, sayyid. Kadang-kadang menyebut sidi, sayyidi. Ya, Indonesia itu kadang-kadang agak susah menyebut. Kalau perempuan kan sayyidati, sayyidati, tapi disingkat jadi siti. Tadinya sayyidati, Siti Khadijah, sayyidati Khadijah, Khadijah. Siti Aisyah, sayyidati Aisyah, istri Kanjeng Nabi. Kalau Nabi sayyidi, sayyid, tuan Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad, sebagai penghormatan. Jadi Allah Al-Afu yang maha memaafkan. Nah, menutup Quran ini ada satu hadis
di mana Allah itu betapa sayangnya sama hamba-hamba ini. Betapapun dia berbuat salah, berbuat dosa, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, innaka ma da'utani, kalau engkau meminta kepada aku, wa rajautani, berharap kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni kamu, ala ma kana fika, terhadap segala kesalahan-kesalahanmu, wala ubali, kata Allah, aku gak peduli sebanyak apapun, kalau kamu berharap kepadaku, berdoa kepadaku, aku ampuni. Wa ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubaka 'anana sama, walaupun dosa itu sampai setinggi langit. Ini kita tunggu dosa dari lahir sampai setinggi langit. Summastaghfartani, lalu kalian minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni dosa itu. Wala ubali, aku gak peduli. Yang penting kamu minta ampun kepadaku. Iblis salahnya gak mau minta ampun, malah sombong salahnya. Kalau minta ampun Allah ampuni. Wala ubali, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, innaka law ataitani, engkau kalau mau datang kepadaku, biqrabil ardi, dengan sebesar bumi, khotoya, kesalahan seperti bumi. Tidak ada bumi melainkan kita berbuat dosa. Setiap langkahnya itu penuh dengan dosa-dosa kita. Bumi ini penuh dengan dosa kita. Biqrabil ardi khotoya, summa laqitani, lalu kamu menemui aku. La tusriku bi syai'an, selama kamu gak menyekutukan Allah, tidak membuat untuk Allah tandingan, kamu mengesahkan Allah. La tusriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah, ku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi itu pula. Jadi sebanyak apapun, sebesar apapun dosa kita, yang penting kita banyak mohon ampun, Allah akan ampuni. Meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maafkan kesalahan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung doa-doa waktu sahur, habis witir itu mohon ampun, selain juga minta